Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Ya, duduk siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kalian hari ini belajarnya semangat atau enggak? Semangat. Coba kita tepuk semangat dulu ya. Kalau Ibu bilang tepuk semangat. Ha. Ha, asik gitu ya. Siap? Siap, Bu. Tepuk semangat. Ha. Ha, asik. Udah semangat? Sudah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau mengulang materi kemarin. Apakah tadi malam ada yang belajar? Belajar, Bu. Iya, ada yang belajar, ada yang enggak ya. Coba ada yang tahu kemarin kita bahas apa? Kalau ada yang tahu, nanti Ibu kasih nilai dan ke Ibu kasih hadiah. Saya, Bu. Ya, coba Mbak Ratna apa? Belajar hubungan antar makhluk hidup dan ekosistem. Iya, betul sekali. Hubungan makhluk hidup dan ekosistem. Tepuk tangan buat Mbak Ratna. Ibu kasih hadiah dan Ibu nanti beri nilai. Ya. Semua makhluk hidup itu memiliki ketergantungan satu sama lain. Misalnya, kita sebagai manusia memerlukan hewan dan tumbuhan. Begitupun sebaliknya. Ada hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya yang disebut simbiosis. Kemarin kita belajar simbiosis. Ada apa saja? Coba ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, coba Mbak. Simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Bu. Iya, betul sekali Mbak Amelia. Terima kasih, Bu. Jadi, simbiosis mutualisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Sedangkan komensalisme adalah hubungan antar dua makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan dan yang lainnya tidak dirugikan. Dan yang ketiga, parasitisme, hubungan antar dua makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan dan yang lainnya dirugikan. Oke. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar subtema 3, yaitu tentang keseimbangan ekosistem. Kita mau nyanyi, mau nggak? Mau. Nah, di sini Ibu punya lagu, lirik nadanya itu Anak Kambing Saya, Caca Marica, dan liriknya diganti. Coba kalian lihat di layar di samping. Kelihatan? Kelihatan. Bareng-bareng ya. Ya. 1, 2, 3. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan, elangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan, elangnya sudah mati, rantai makanan ayo dipelajari. Mau lagi? Lagi. Ya, satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, Tikus-tikus itu dimakan oleh ular. ular Dimakan elang. orangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular
biar dimakan. Orangnya sudah mati, rantai makanan, ayo dipelajari. Nah, kita akan belajar rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Coba kalian buka bukunya, kalian baca dan rangkum rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nanti rangkuman itu dikumpulkan setelah pembelajaran ya. Ibu beri waktu 15 menit untuk kalian merangkum dan membaca. Siap? Siap. Oke. Ya, waktunya udah 15 menit. Apakah sudah selesai? Sudah. Ya. Ibu akan menjelaskan ya. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Gambarnya bisa dilihat di LKS kalian masing-masing. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Ada yang tahu produsen itu apa? Oke, kita lihat ya. Produsen itu adalah organisme yang mampu membuat makanan sendiri. Sedangkan konsumen adalah makhluk yang bergantung pada makhluk hidup lain karena tidak dapat memproduksi makanan sendiri. Ibu akan mengadakan evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Ibu nanti berikan kertas, kalian jawab. Ibu kasih waktu 10 menit untuk menjawab. Ya. Dimulai dari sekarang. Ya, waktunya udah 10 menit ya. Coba Ibu mau bertanya. Siapa yang tahu di sini pengertian dari rantai makanan? Ada yang tahu? Rantai makanan? Saya, Bu. Ya, coba Mbak Prima. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Mbak Prima. Ya. Ibu kasih nilai dan kasih hadiah. Kasih, Bu. Ada yang tahu pengertian dari produsen? Saya, Bu. Ya, coba Mbak Amel. Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanan sendiri, Bu. Iya, betul sekali. Organisme yang mampu membuat makanan sendiri. Di sini, apakah ada yang ditanyakan dari pembelajaran pada hari ini? Nggak ada. Dan untuk tugas kali, Ibu mau memberikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Untuk tugas besok, kalian membuat poster jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Apakah ada yang ditanyakan? Paham tugasnya? Paham, Bu. Ya, jangan lupa rangkuman tadi dikumpulkan di meja guru. Terima kasih atas perhatiannya dalam pembelajaran kali ini. Terima kasih atas apresiasi kalian. Kalian sudah mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekian dari Ibu. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siap belajar semua? Siap, Bu. Oke, kalau sudah siap belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, apa kalian tidak masuk? Nihil. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Oke. Untuk pembelajaran hari ini, apakah ada yang tadi malam sudah belajar? Belum. Nggak belajar? Aduh, oke. Oke, sebelum kita ke pembelajaran utama, Ibu ingat-ingat dulu. Ingin mengetes kalian. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Komponen ekosistem. Oke, pinter. Komponen ekosistem ada berapa? Ada komponen biotik dan komponen Abiotik. Coba, ada yang bisa menyebutkan komponen abiotik apa saja? Komponen abiotik ada Batu. terus Tanah. terus air, terus Minyak. batu bara. Oke, dan satu lagi tadi komponen apa? Biotik. Komponen biotik yang terdiri dari Tumbuhan. terus. Hewan. Oke, pinter semuanya. Udah ingat berarti ya minggu kemarin kita membahas apa? Sudah, Bu. Iya, Bu. Oke, jadi tadi kan di komponen ada komponen biotik, ada komponen abiotik. Dalam seluruh susunan komponen itu kita bisa di sini ya, misalnya ada tumbuhan, ada batu, ada hewan, ada matahari, ada awan. Itu bisa kita sebut dengan Ya, kita hari ini akan belajar tentang keseimbangan ekosistem. Misalnya ini gambar hutan. Dalam suatu hutannya itu pohonnya terbakar. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kalau tumbuhannya itu terbakar? Hewannya mati. Hewannya mati, terus nggak punya tempat tinggal. Terus kira-kira akibat yang akan ditimbulkan dari kebakaran hutan tersebut? Hutannya gundul, terus jadi nggak ada oksigen karena pohonnya Mati. Oke, pinter. Oke, sekarang coba kalian buka buku LKS-nya halaman 107. Di situ ada bacaan perubahan dalam jaring-jaring makanan. Sudah dibuka semuanya? Oke, coba Ibu minta Mbak Wahyu Tri Anissa bacakan paragraf pertama. Alam senantiasa berubah. Setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan Yang lainnya tolong diperhatikan ya. yang lain. Pada musim hujan, ketika tumbuh-tumbuhan subur, tanaman padi pun tumbuh subur. Meningkatnya jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi, misalnya tikus sawah. Peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkatkan jumlah salah satu hewan pemangsanya, yaitu ular sawah. Ular sawah adalah mangsa dari hewan yang lain, misalnya burung elang. Oleh karena itu, jumlah populasi burung elang pada ekosistem sawah tersebut akan meningkat dan demikian seterusnya. Oke. Untuk paragraf yang kedua, coba Mbak Amel bacakan. Baik, Bu. Rantai makanan sebagai bagian jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Rantai makanan di sawah akan terus terbentuk selama makhluk hidup penyusunannya ada. Jika salah satu
penyusunan rantai makanan tersebut tidak ada karena berbagai faktor, penyusunan rantai makanan lain akan terganggu. Jika tidak ada padi, tikus sawah akan kelaparan. Ular sawah pun demikian, sehingga burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan. Rantai makanan itu akan terganggu dan merugikan apabila ular sawah yang seharusnya memangsa tikus sawah ternyata memangsa hewan lain, misal anak ayam yang dipelihara oleh manusia. Oke, paragraf yang terakhir, coba Ibu minta Mbak Ana bacakan. Baik Bu, jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari gaul kehidupan di dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti. Hal itu disebabkan perubahan-perubahan tersebut berlangsung lambat. Perubahan yang tiba-tiba bahkan yang memberikan dampak kerusakan cukup besar akan mengganggu jaring-jaring makanan. Bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran, atau bahkan pemanasan global biasanya akan mengakibatkan terganggunya jaring-jaring makanan. Di antara perubahan-perubahan tersebut, pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak yang besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Oke, dari bacaan tersebut, tadi ada berapa paragraf? 3. Oke, untuk hari ini kalian boleh catat nanti ya ini. Di samping bacaannya itu kalian boleh catat. Tentang ide pokok, ada yang sudah tahu apa itu ide pokok? Belum. Nih, coba dicatat ya. Ditulis di sampingnya. Coba dibaca di depan. Coba dibaca bareng-bareng. Ide pokok Adalah ide utama atau inti pembahasan, biasa disebut juga gagasan utama dan biasanya terletak di kalimat pertama. Coba dari bacaan tadi kita cari ya ide pokoknya. Ada yang tahu ide pokoknya atau ada yang sudah tahu? Bisa Bu. Coba Mbak Nisa, paragraf pertama apa? Alam senantiasa berubah, dan makhluk hidup di alam juga akan berubah. Perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Sudah Bu. Apakah betul? Betul. Oke, tepuk tangan buat Mbak Nisa. Oke. Coba paragraf yang kedua, ada yang bisa menyebutkan? Oh, Mbak Amel, ayo. Rantai makanan sebagai bagian dari jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan, Bu. Oke, apakah betul? Betul. Tepuk tangan buat Mbak Amel. Paragraf yang terakhir, ada yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Mbak Ana, coba. Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Oke, tepuk tangan lagi buat Mbak Ana. Oke, dari pembahasan ini kita jadi tahu ya apa itu ide pokok. Kita juga sudah bisa menentukan ide pokoknya. Oke, di sini Ibu punya media. Ini ada media, ini namanya pop up. Oke, di sini ada ekosistem hutan dan ekosistem Laut. Oke, jadi nanti di sini Ibu akan bagi dua kelompok. Salah satu dari kelompoknya nanti akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, yaitu ngapain Bu tugasnya? Tugasnya yaitu menganalisis apa yang akan terjadi jika salah satu komponen ekosistemnya rusak. Misalnya pada ekosistem hutan,
Bu, hutannya nggak ada, hutannya gundul, hutannya kebakar, pohonnya nggak ada, hewannya jadi nggak punya tempat tinggal. Terus kalau misalnya ekosistem laut, Bu, misalnya nggak ada cahaya matahari, gimana Bu? Kalau nggak ada cahaya matahari berarti terumbu karangnya tidak bisa mengalami fotosintesis. Jadi ikan-ikannya juga tidak punya rumah. Oke, bisa dipahami ya tugasnya ngapain? Bisa Bu. Oke, sekarang kelompok kanan Ibu akan kasih ekosistem laut dan kelompok kiri akan menganalisis ekosistem hutan. Ibu kasih waktu berapa menit nih? 10 menit cukup ya? Cukup. Oke, silahkan berdiskusi. Oke, sudah semuanya? Sudah Bu. Oke, karena waktunya sudah habis dan sudah waktunya bel pulang, akan Ibu beri tugas saja. Untuk yang tadi, kalian tulis hasilnya di buku kalian masing-masing dan dikumpulkan minggu depan. Bisa dipahami? Bisa Bu. Oke, cukup sekian pembelajaran Ibu hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan kalian pun bisa mengambil manfaatnya di kemudian hari. Oke, kita baca hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, seperti yang sudah kemarin Ibu tugaskan ya, kemarin sudah menulis lirik lagu Menanam Jagung. Sudah. Bisa dibuka, kita nyanyikan bersama-sama. Oke, sudah semuanya? Sudah dibuka? Sudah. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita sebutkan 6 bagian dalam tumbuhan. Ke-1 akar, ke-2 batang, ke-3 daun, ke-4 bunga. Ayo, ke-5 apa? Ke-5 buah, ke-6 biji. Ingat selalu, itu bagian dalam tumbuhan. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai tumbuhan, fungsi dari tumbuhan. Nanti kita akan melalui tahapan. Yang pertama, kita akan masuk ke materi. Yang kedua,
ada game, dan yang terakhir ada penugasan atau laporan. Begitu. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, di rumah kalian ada tumbuhan atau pohon, bisa disebutkan apa aja yang ada di sekitar kalian? Pohon pisang. Terus apa lagi? Pohon beringin. Oke, itu betul semua ya Mbak Elma, Mbak Sinta, betul sekali. Itu merupakan dari bagian tumbuhan atau pohon. Nah, untuk selanjutnya silahkan buka buku LKS halaman 10. Ada yang mau membacakan? 2 orang? Ya, silahkan. Saya Bu. Silakan Mbak Elma. Fungsi tubuh tumbuhan. 1. Akar berfungsi menyerap air dan garam mineral. 2. Batang berfungsi menegakkan tumbuhan, menghubungkan akar ke daun sebagai cadangan makanan. Dan 3. Daun berfungsi tempat fotosintesis. Ya, betul sekali Mbak Elma. Selanjutnya Saya Bu. Ya, silahkan. Bunga berfungsi perkembangbiakan, berfungsi menyerbukan. Buah menyimpan cadangan makanan, berfungsi melindungi biji. Biji bakal tumbuhan baru. Oke, jadi di dalam tumbuhan ini tidak hanya manusia ya, tumbuhan juga punya organ. Yang pertama itu akar. Akar fungsinya menyerap air. Yang kedua itu ada batang, yaitu menyalurkan air dari akar ke organ lainnya. Yang ketiga itu daun, proses. Ada yang tahu proses apa di dalam daun? Betul Mbak Elma. Di dalam daun ada proses fotosintesis. Selanjutnya ada bunga. Nah, bunga, di dalam bunga itu ada proses yang namanya apa? Ada yang tahu? Yang dihinggapi oleh kupu-kupu. Ya, betul Mbak Elma. Dan biji, di dalam biji ini nantinya akan bakal buah atau tanaman baru. Nah, yang terakhir ada buah. Di dalam buah ini ada cadangan makanan. Oke? Untuk tugas ya, tugas keterampilan, Ibu punya game. Nah, peraturannya nanti kalian sebutkan masing-masing dari kalian sebutkan 2 tanaman dan 1 diantaranya tidak boleh sama. Ada yang sudah paham semuanya? Sudah. Oke. Sebagai contoh, Mbak Aul sudah menyebutkan tanaman jagung. Berarti yang lainnya nggak boleh menyebutkan tanaman jagung. Paham? Paham. Oke. Dimulai dari Mbak Wahyu, silahkan. Silahkan Mbak Wahyu, apa aja? Pohon salak. Ya, terus? Satu lagi pohon jeruk. Ya, betul? Betul. Selanjutnya Mbak Aulia. Tanaman anggrek. Tanaman anggrek sama tanaman jagung. Selanjutnya Mbak Sinta. Pohon beringin sama pohon apel. Ya, selanjutnya Mbak Ratna. Tanaman kapulaga dan pohon markisa. Selanjutnya Mbak Ulil. Eceng gondok sama pohon mangga. Ya. Selanjutnya Mbak Pinka. Pohon sirsak sama pohon rambutan. Mbak Ana. Tanaman jahe sama tanaman kunyit. Ya, selanjutnya Mbak Elma. Pohon pisang dan pohon jambu. Selanjutnya Mbak Isna ini. Tanaman bunga mawar dan tanaman bunga melati. Oke, yang kalian sebutkan tadi itu betul semua karena itu merupakan tumbuhan. Oke. Selanjutnya seperti yang kemarin Ibu tugaskan ya, kan sudah diberi biji ya untuk ditanam di rumah. Nah, tugas selanjutnya biji yang kemarin kalian tanam nanti kalian tulis di sini proses proses pertumbuhan. Misal ada yang daunnya sudah mulai tumbuh atau batang, itu kalian tulis di sini. Dan kalian juga harus menyiram tanaman setiap hari, oke? Karena ada yang mau ini istirahat ya. Oke, pembelajaran kali ini Ibu akhiri. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu dari fungsi dari tumbuhan ada 6. Yang pertama itu ada akar, yang kedua batang, ketiga daun, keempat biji, kelima buah, dan
yang keenam bunga. Oke? Tetap jaga kesehatan, jangan buang sampah sembarangan. Tugasnya diselesaikan ya. Oke, Ibu akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kok kayak kesimpulan hari ini apa kok juga perubahan pada jam maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Untuk ketua kelas siapa? Boleh pimpin doa terlebih dahulu? Duduk siap, Fran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, Ibu akan presensi terlebih dahulu. Di sini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua. Alhamdulillah, berarti kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nggih, Bu. Oke. Langsung saja. Kalian siang-siang begini masih semangat kan? Masih, nasib. Karena kalian masih semangat, berarti kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu minta coba buku yang di atas meja ditutup dulu. Ditutup dulu, sudah? Sudah. Ibu akan flashback ke minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ayo. Ya, silakan Ana. Tentang hubungan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan, Bu. Iya, betul sekali. Jadi minggu lalu kita belajar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, ada yang masih ingat tidak apa yang disebut dengan jaring-jaring makanan? Saya, Bu. Aulia, coba silakan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan, Bu. Iya, betul sekali. Jadi, jaring-jaring makanan ini adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Lalu, apa sih perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Ayo, apa ya? Jadi, ada beberapa perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Yang pertama, perbedaan yang pertama yaitu makhluk hidup yang terlibat dalam rantai makanan itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jaring-jaring makanan. Perbedaan yang kedua apa, Bu? Perbedaan yang kedua itu adalah aliran energi pada rantai makanan terjadi dalam satu arah, sedangkan jaring-jaring makanan aliran energinya itu terjadi dalam beberapa arah. Ya, jadi nggak cukup satu arah. Kalau rantai makanan satu arah, kalau jaring-jaring makanan nggak hanya satu. Nah, Ibu rasa kalian masih ingat ya materi minggu lalu? Nah, hari ini ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Yo, yang sudah belajar. Belum belajar, Bu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perubahan
pada jaring-jaring makanan. Ya, jadi kita akan lebih memfokuskan kepada perubahan pada jaring-jaring makanan. Nanti Ibu akan jelaskan tentang perubahan pada jaring-jaring makanan dan nanti kalian akan Ibu tugaskan, akan Ibu bagi jadi beberapa kelompok. Lalu nanti kalian berdiskusi, habis berdiskusi nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kalian nanti akan mendiskusikan tentang pengamatan perubahan pada jaring-jaring makanan. Nah, sekarang coba dibuka LKS-nya halaman 26. Di situ ada bacaan tentang perubahan pada jaring-jaring makanan. Nah, dalam bacaan tersebut itu tertera bahwa jika salah satu rantai makanan terganggu, maka jaring-jaring makanan yang lain juga akan terganggu. Nah, perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan di dalam sebuah ekosistem, tidak akan memberikan gangguan yang sangat berarti, ya. Nah, hal ini disebabkan karena perubahan-perubahan tersebut berlangsung secara lambat. Lalu, perubahan yang tiba-tiba, bahkan yang memberikan dampak kerusakan yang cukup besar, itu akan mengganggu jaring-jaring makanan. Ya, jadi dampak yang cukup besar contohnya seperti bencana alam, pencemaran lingkungan, lalu kebakaran, bahkan pemanasan global. Ya, jadi antara keempat yang Ibu sebutkan tadi itu ada pencemaran lingkungan dan pemanasan global, itu sangat memberikan dampak yang besar terhadap perubahan jaring-jaring makanan. Nah, sekarang Ibu akan bagi kalian jadi beberapa kelompok. Nanti kalian akan mendiskusikan tentang perubahan pada jaring-jaring makanan. Nanti hasil diskusi kalian akan dipresentasikan di depan, ya. Baik, Ibu rasa diskusi kalian sudah selesai, ya. Kalian tadi sudah mendiskusikan hasil kelompok kalian, sudah dipresentasikan juga tadi. Ibu rasa kalian mempresentasikannya sudah sangat bagus, ya. Ibu rasa juga kalian sudah sangat memahami materi hari ini, ya. Jadi Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, ada yang bisa coba menyimpulkan? Oke, Nisa, silahkan. Perubahan pada jaring-jaring makanan. Iya, jadi hari ini kita sudah belajar tentang perubahan pada jaring-jaring makanan. Kalian tadi sudah mengamati perubahan pada jaring-jaring makanan. Kalian sudah berdiskusi dan kalian sudah mempresentasikannya tadi, ya. Siap. Nah, sekarang coba boleh ditutup dulu bukunya, catatannya. Ibu akan mengadakan evaluasi. Nah, hari ini coba siap, ya? Siap. Coba ada yang bisa menyebutkan terjadinya perubahan dalam ekosistem? Atika, silahkan. Ya, faktor alam, Bu, yaitu perubahan musim dan bencana alam. Iya, itu salah satu dari penyebab terjadinya perubahan ekosistem. Tadi yang sudah disebutkan oleh Atika Tun, yaitu faktor alam. Faktor alam yaitu berupa musim dan bencana alam. Lalu juga ada faktor manusia. Seperti apa? Seperti kegiatan industri, kegiatan rumah tangga, lalu apa? Pembukaan lahan hutan, itu menimbulkan kerusakan ekosistem. Lanjut ya, ke pertanyaan kedua. Ada yang bisa menyebutkan kegiatan di sekitar tempat tinggal kalian yang mengakibatkan perubahan ekosistem? Elma, silahkan. Kegiatan rumah tangga, Bu, seperti mencuci menggunakan deterjen. Iya, betul sekali. Itu salah satu contoh kegiatan yang ada di lingkungan kita.
Ya, kegiatan rumah tangga seperti mencuci menggunakan deterjen, lalu membuang sampah plastik sembarangan. Ya, kedua hal itu merupakan penyebab pada perubahan ekosistem yang menimbulkan polusi bagi tanah dan air. Ibu rasa cukup ya? Untuk tugas minggu depan, ada tugas nih, coba dibuka LKS-nya halaman 28. Dibuka, di situ ada bacaan tentang globalisasi. Ibu minta kalian baca dan pahami teks tersebut. Minggu besok akan Ibu adakan kuis. Ibu rasa kalian minggu besok sudah pada siap ya untuk kuis tentang globalisasi. Oke. Cukup sekian. Jangan lupa belajar, tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan. Untuk ketua kelas silahkan bisa memimpin doa. Duduk siap, gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, cukup sekian ya dari Ibu. Jangan lupa tugasnya minggu besok ada kuis. Sekian dari Ibu, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Enda. Bisa orang nyempotnya. Kayak dipasangin dia yang Bisa. Awas mau kepencet. Harus diselasak apa di? Yuk, dijepit nak. dijepit nang nyolak desa. Deg-degan banget sumpah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Siang Bu, alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Nah, hari ini siapa nih yang berangkat paling awal? Saya Ayo. Bu. Ya, ayo coba Mbak Bayu Atikatun memimpin doa. Ya, duduk siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, anak-anak, kita itu penting sekali untuk menerapkan sikap disiplin supaya kita tidak telat. Nah, ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Ya, betul. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan memperlihatkan kalian dengan gambar nih. Ini berhubungan dengan materi kemarin. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Gambar kupu-kupu. Kupu-kupu itu termasuk ke dalam simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme itu simbiosis yang dimana keduanya saling menguntungkan. Lah, kalau gambar kedua ini tentang simbiosis parasitisme. Kalau simbiosis parasitisme, ada yang tahu pengertiannya itu apa? Ayo tunjuk tangan yang tahu. Coba Mbak Sinta. Simbiosis Hidup yang satu menguntungkan, yang lainnya dirugikan. Ya, betul. Lah, terus yang ketiga ini gambar tentang hiu. Itu termasuk ke dalam simbiosis
komensalisme, di mana yang satu untung dan yang satu tidak untung dan tidak dirugikan. Nah, sekarang kalian coba buka buku halaman 101. Di situ ada bacaan tentang rantai dan jaring-jaring makanan. Nah, di sini siapa yang mau membaca paragraf 1? Tunjuk tangan. Ya, monggo Mbak Ulil. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari, hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan berhijau daun mampu membuat makanan sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Banyak jenis makhluk hidup Ayo Mbak Fadul diperhatikan. Yuk. mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri disebut konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan herbivore. Konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya dinamakan karnivor. Ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan yang dinamakan omnivor. Ya, Bu. Apakah ada yang tahu ide pokok paragraf pertama? Ayo acungkan jari, nanti Ibu kasih 1 poin tambahan. Ayo, siapa? Siapa yang berani ide pokok paragraf pertama? Siapa? Saya, Bu. Ya, monggo Mbak Isnaini. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem, Bu. Ya, betul. Kasih tepuk tangan untuk Mbak Isnaini. Nah, selanjutnya siapa yang mau membacakan paragraf kedua? Saya, Bu. Ya, monggo Mbak Sinta. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen, produsen melepas energi kepada konsumen. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lain. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Dengan demikian, mangsa akan melepas energinya kepada pemangsa. Pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi, energi dialirkan dari produsen kepada konsumen di dalam rantai makanan. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Sinta. Apakah ada yang tahu ide pokok dari paragraf kedua? Ayo Mbak Fadlul. Ya, energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan, Bu. Ya, betul. Kasih tepuk tangan kepada Mbak Fadlul. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Di sini Ibu akan mencontohkan tentang rantai makanan yang berada di ekosistem sawah. Ini gambar apa ya, anak-anak? Padi. Padi di sini berfungsi sebagai produsen karena menjadi makanan yang dimakan oleh konsumen pertama. Lah, di sini konsumen pertamanya siapa ya? Belalang. Ya, betul. Nah, konsumen keduanya? Katak. Ya, katak, betul. Dan katak dimakan oleh ular, ya. Nah, selain rantai makanan, Ibu juga akan mencontohkan tentang jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Ini adalah contoh jaring-jaring makanan yang berada di ekosistem sawah. Nah, di mana ini ada gambar apa? Pohon. Lah, pohon dimakan oleh ulat. Lah, ulat di sini sebagai konsumen pertama. Lah, ulat dimakan oleh ayam. Ayam berfungsi sebagai konsumen kedua. Lah, selain itu pohon juga bisa dimakan oleh belalang. Di mana belalang berfungsi sebagai konsumen pertama. Lah, di sini tuh konsumen pertamanya ada berapa? Ada dua. Tadi konsumen pertama ada ulat sama belalang. Lah, dalam jaring-jaring makanan itu produsen bisa ada dua dan konsumen satu juga ada dua. Nah, Ibu akan membagi kalian ke dalam dua kelompok. Nanti kalian mengurutkan mana yang termasuk produsen, konsumen,
dan pengurai ya. Ibu kasih kalian waktu 10 menit. Baik, Ibu rasa waktunya cukup. Ayo coba perwakilan dari masing-masing kelompok maju. Monggo Mbak Sinta. Dibaca dong. Dibaca dong. Mencari makanan. Tikus dimakan ya, Dek. Cari-cari makanan. Yang pertama tikus. Tikus memakan sawi. Sawi dimakan oleh ulat. Kebalik. Kebalik. Sawi dimakan. Sawi dimakan oleh ulat. Iya, betul. Terus sawi Bisa dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh burung pipit. Burung pipit dimakan oleh elang. Terus ya sudah. Lah tadi Mbak Sinta menjelaskan tentang contoh apa? Coba Nana, ada yang tahu? Tentang jaring-jaring makanan yang berada di ekosistem kebun. Iya, ada sawi ya. Nah, silakan duduk Mbak Sinta, terima kasih. Monggo perwakilan kelompok 2 maju. Baik, di sini itu adalah contoh rantai makanan. Yang pertama itu ada sayuran. Sayuran dimakan oleh ulat, kemudian ulat dimakan oleh burung. Burung dimakan oleh kucing, kemudian kucing mati, diurai oleh bakteri. Begitu, Bu. Ya, baik, terima kasih Mbak Aul. Ada yang tahu tadi Mbak Aul menjelaskan tentang apa? Tentang contoh rantai makanan yang berada di ekosistem kebun. Ya, baik. Sekarang kalian kembali ke tempat kalian masing-masing. Nanti Ibu memberikan kalian masing-masing satu soal dan dikerjakan ya. Siap, Bu. Nanti jawabannya kalian tulis di buku tulis. Dan kalau sudah, nanti jawabannya dikumpulkan ke depan. Ibu kasih waktu 10 menit. Bagaimana, sudah? Sudah, Bu. Mbak Sinta sudah, Mbak Sinta? Sudah, Bu. Baik, karena Ibu rasa semuanya sudah selesai mengerjakan, kira-kira ada yang tahu hari ini kita mempelajari tentang apa? Tentang rantai makanan. Iya, betul. Nah, nanti kan tadi kan Ibu memberikan kalian soal-soal ya. Ibu tadi menyuruh kalian untuk menulisnya di buku tulis. Nanti jawabannya dikumpulkan kalau setelah bel selesai berbunyi ya. Siap, Bu. Nah, untuk tugas di rumah, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk membuat poster tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang ada di lingkungan kalian. Siap. Karena bel sudah berbunyi, mungkin sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ketua kelas dipimpin doa. Siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Priwe sih masangnya? Ya. Ini kriwe sih masangnya nih. Ini kudu dhuwur bae. Ya keton ya. Priwe. Wis arah ketan. Kayak ngurup mbok. Ya. Deg-degan.
Assalamualaikum warahmatullahi Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya, monggo dipimpin doa. Duduk siap, krek. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Untuk pembelajaran hari ini, kalian akan belajar secara berkelompok. Nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Tapi sebelum itu Ibu mau menjelaskan sedikit materi, dan Ibu mau kalian buka buku tema kalian di halaman 5. Pada bawa buku semua kan? Bawa. Ya, bagus. Coba Ibu mau Mbak Sinta membaca. Makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsa. Ya, terima kasih Mbak Sinta. Ya, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan makhluk hidup? Makhluk yang hidup. Ya, makhluk hidup, ya makhluk yang ya benar, betul Mbak. Ya, makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan lingkungannya. Di sini banyak sekali ya makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, betul. Siapa ya yang menciptakan makhluk hidup itu? Ya, betul. Tentu saja yang menciptakan manusia, hewan, dan tumbuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setiap makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama bergerak, bernafas, mengalami pertumbuhan, berkembang biak, makan, dan peka terhadap rangsang. Apakah kalian tahu ini gambar apa? Ya, betul, ini gambar cicak. Yuk kita nyanyi lagu cicak-cicak di dinding. Pada tahu kan? Tahu. Ya, 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hop, lalu ditangkap. Ya, kira-kira dari lagu tersebut mana ya yang termasuk ciri-ciri makhluk hidup? Makan. Iya, betul, betul sekali. Pada lirik ke berapa? 2. Iya, betul. Lirik kedua, diam-diam merayap. Cicak bergerak dengan cara merayap. Kalau manusia bergeraknya dengan cara apa? Berjalan, betul. Manusia berjalan menggunakan kaki. Selanjutnya Ibu akan membagi kelompok ya. Kelompok 1 sebelah kanan dan kelompok 2 sebelah kiri. Kalian bisa duduk berkelompok ya. Jadi untuk diskusinya itu setiap kelompok akan diberi tugas, yaitu menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup dan contohnya. Dan nanti kalian menyebutkan apa saja ciri-ciri makhluk hidup. Misalnya 1, bergerak. Contohnya manusia bergerak menggunakan
kaki. Seperti itu ya? Paham? Paham. Ya. Ada yang ditanyakan untuk kelompok 1? Iya. Iya. Ini kan setelah. Iya ini. Ini nanti dibaca ya. Iya, Bu. Ada yang ditanyakan kelompok 2? Ya, Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Silahkan berdiskusi ya. Apakah sudah selesai? Sudah. Ya, coba perwakilan siapa dulu? Kelompok 1 atau kelompok 2? 1. Ya, kelompok 1 maju. Coba. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama bergerak, contohnya manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Lalu ikan bergerak dengan cara berenang. Yang lain diperhatikan ya. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua bernafas. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Lalu ikan bernafas menggunakan insang. Lalu mengalami pertumbuhan. Contohnya di sini pertumbuhan kucing. Dimulai dari anak kucing menjadi kucing muda, lalu menjadi kucing dewasa. Lalu ada ciri-ciri makhluk hidup berkembang biak. Yang pertama, perkembangbiakan makhluk hidup itu ada melahirkan dan bertelur. Melahirkan itu contohnya manusia, kuda. Kalau bertelur itu contohnya burung, ikan. Lalu ciri-ciri makhluk hidup yang kelima ada makan. Contoh makanan makhluk hidup, tumbuhan mendapatkan energi dari air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Lalu ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir ada peka terhadap rangsang. Contoh rangsang pada makhluk hidup, manusia menutup mata saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Amel. Beri tepuk tangan untuk Mbak Amel. Ya, untuk kelompok 2 silahkan maju. Baik, ciri-ciri makhluk hidup. 1. Makan. Contoh makanan makhluk hidup sapi dan kambing memakan rumput untuk mendapatkan energi dalam tubuh. Yang kedua, bernafas. Ciri-ciri makhluk hidupnya. Contohnya tumbuhan bernafas menggunakan stomata atau letisel. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru. Yang ketiga, ciri-ciri makhluk hidup berkembang biak. Contoh perkembangbiakan hidup yaitu melahirkan dan bertelur. Kalau melahirkan sapi, kucing, kambing. Yang bertelur ayam, bebek, cicak. Ciri makhluk hidup yang mengalami pertumbuhan tanaman dimulai dari biji menjadi kecambah, lalu menjadi tanaman muda, lalu menjadi tanaman dewasa. Ciri makhluk hidup yang kelima yaitu bergerak. Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki. Burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayap. Ciri makhluk hidup yang keenam yaitu peka terhadap rangsang. Contohnya daun putri malu akan segera menutup daun saat mendapatkan rangsang berupa sentuhan. Yang kedua, kaki 1000 akan menggulung badannya jika disentuh. Sudah, Bu. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 ya, maaf salah ya. Ya, kalian silahkan duduk ke tempat masing-masing ya. Ya, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kita telah belajar ciri-ciri makhluk hidup ya. Tadi makhluk hidup adalah apa ya? Ada yang tahu? Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Ada 3 jenis makhluk hidup, ada yang tahu apa saja? Ya, hewan. Ya, betul. Kalau ciri-cirinya apa saja? Ada yang tahu? Ya, betul, bergerak.
makan, bernafas. Iya. Ya, apa lagi? Ya, betul. Terus satu lagi? Ya, betul. Ya, kalian sudah paham ya materi hari ini. Karena bel sudah berbunyi, Ibu akhiri pelajaran hari ini. Kita sama-sama membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe masanya? Jero. Kepali karo Bapak. Aja nih. Aja nih. Terus kayak gimana? Tang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pembelajaran dimulai, untuk barisan di depan, ayo diisi dulu Mbak Amel sama Mbak Fadlul. Ayo. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oh ya, Mbak Sinta, dipimpin doa ya. Siap, kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, Ibu presensi dulu. Hari ini masuk semua nggak? Masuk, Bu. Oke, alhamdulillah berarti kita sehat semua. Oh iya, hari ini pertama kita masuk sekolah ya, kan baru liburan. Selamat datang di semester genap. Oke, untuk membuka liburan, setelah liburan ini, materi pertama itu akan membahas mengenai sumber energi. Sumber energi itu apa sih? Kemudian apa sih tujuannya kita tahu tentang sumber-sumber energi? Jadi, sumber energi itu alat dan bahan yang menghasilkan energi. Apa saja sih sumber-sumber energi? Yang pertama itu ada Air. betul, air. Air itu untuk pembangkit tenaga listrik. Kemudian yang kedua ada yang tahu? Makanan. Betul, makanan. Apa aja sih manfaat dari makanan ini? Yang pertama, menggerakkan organ-organ tubuh. Yang kedua, memenuhi kebutuhan hidup kita. Kemudian, mempertahankan kelangsungan hidup. Kemudian, ini yang sumber energi terbesar dari segala sumber. Ada yang tahu ini gambar apa? Matahari. Betul sekali. Matahari itu sumber energi terbesar di bumi. Apa saja sih manfaat matahari? Yang pertama, bisa menghangatkan tubuh kita, bisa mengeringkan baju pakaian, kemudian bisa mengeringkan bahan makanan. Contohnya apa? Ya, bisa. Terus padi sebelum menjadi beras ya. Kemudian jagung bisa. Kemudian untuk fotosintesis itu ada 3 ya. Tadi apa aja? Air, makanan, matahari. Kemudian yang keempat itu ada minyak bumi dan gas alam. Kemudian yang kelima itu ada baterai. Oke, di sini udah mulai berangantuk ya. Kita cek semangat dulu.
Kalau ibu bilang tepuk semangat, semangat, yes, begitu paham? Oke, ibu ya, tepuk semangat, semangat, yes, sekali lagi, tepuk semangat, semangat, yes, tepukan. Oke, tadi sumber energi itu baru 5 ya. Tadi yang terakhir itu ada baterai. Kemudian yang paling utama di kehidupan kita itu, ada yang tahu ini lampu bisa hidup karena apa? Karena ada listrik. Betul sekali. Nah, listrik itu digunakan untuk penerangan, bisa untuk kita menyetrika ya, menggosok. Kelebihannya apa sih? Listrik itu itu kekurangan. Kalau mahal itu kekurangan. Listrik itu kelebihannya 1, tidak menimbulkan polusi. Kemudian praktis. Kemudian yang ke-7 ada kayu bakar. Nah, kayu bakar itu akan menimbulkan bara api yang digunakan untuk memasak. Ada yang di rumah masaknya masih menggunakan kayu bakar? Masih? Ya. Kemudian yang terakhir itu ada angin. Selain menyejukkan badan kita, angin juga bisa untuk menggerakkan perahu layar, layang-layang, pohon, betul sekali, dan kincir angin. Oke, karena waktunya sudah habis, Ibu mau kasih tugas ya, dicatat ya. Jadi tugasnya itu bagaimana sih cara untuk menghemat sumber energi. Ya betul. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan tentang materi tadi? Oke, Ibu ulang lagi ya. Jadi kesimpulannya, sumber energi yang ada di bumi ini itu ada 8. Yang pertama, matahari sebagai sumber energi terbesar. Yang kedua ada makanan. Ketiga, air. Keempat, minyak bumi dan gas alam. Kelima, baterai. Keenam, kayu bakar. Ketujuh, listrik. Kedelapan, angin. Oke. Tadi tugasnya apa? Ada yang mau mengulang lagi? Tugasnya? Oke, belum. Jadi tugasnya nanti kalian menulis bagaimana sih cara kita agar menghemat sumber energi, biar energinya nggak habis-habis. Siap? Siap. Jadi minggu besok dikumpulkan ya. Siap. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau kita nyanyi bareng-bareng Sayonara, tahu lagunya? Tahu. Oke, nyanyi bareng-bareng ya, sambil tepuk tangan. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat apa? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Oke, kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sesuai planning yang kelalen. Orang masuk bang pasang matanya tintang, pasang telinganya gue. Apa kok? Jelet nih kok. Ya sih. Kok ngomong. Masangnya ke priwe? Ya kan pakai kuwi. Masangnya mah harus dicek halo kayak halo. Ngerti belum Mas, bentar. Belum Mas. Iso. Wis. Masa belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Oke, untuk memulai pagi hari ini, untuk ketua kelas silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hari ini yang nggak berangkat ada nggak? Berangkat semua. Alhamdulillah, berarti pada sehat-sehat ya. Oh iya, kemarin kan kita pelajaran kemarin ada yang masih ingat nggak? Coba yang ingat. Saya Bu, hubungan antar makhluk hidup dan ekosistem. Iya benar. Ibu ulas sedikit ya materi yang kemarin. Ini materi yang kemarin itu tentang simbiosis. Ini gambar kerbau dengan burung jalak. Ini termasuk simbiosis apa? Mutualisme. Dan ini gambar tanaman yang ada benalunya, termasuk simbiosis apa? Parasitisme. Nah, ya ini gambar hiu dan ikan remora, termasuk simbiosis apa? Komensalisme. Wah, masih pada inget ya pelajaran kemarin? Alhamdulillah. Untuk hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Sudah siap belajar apa belum? Kita akan belajar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kalian buka halaman 107 ya. Kalian baca senyap terlebih dahulu ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Ayo Mbak Ana dibaca bukunya. Oh ya, sudah 5 menit ya. Sekarang Ibu tes nih. Kalian beneran membaca atau tidak tadi? Pertanyaan pertama Yan, bagaimana makhluk hidup memperoleh energi? Ada yang tahu nggak jawabannya? Saya Bu. Iya, silahkan. Makhluk hidup memperoleh energi dari makanan yang berasal dari tumbuhan dan hewan Bu. Benar sekali, beri tepuk tangan untuk Mbak Ulil. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan hubungan antara produsen dan konsumen? Ada yang ya Mbak Nisa? Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri dan untuk konsumen. Contoh padi. Konsumen adalah makhluk hidup yang bergantung pada produsen atau konsumen lainnya. Contohnya tikus, ular, dan elang. Baik, pada pinter-pinter tadi beneran membaca ya? Alhamdulillah. Kali ini Ibu ada metode lagi nih. Kita belajarnya sambil bernyanyi dan game ya. Ada yang masih ingat lagu anak kambing saya? Masih Bu. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Kemarin kan sudah ditulis liriknya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Mana di mana anak kambing saya?
Mana di mana padi-padi saya? Padi-padi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus-tikus saya? Tikus-tikus saya dimakan oleh ular. Ular dimakan elang. Elangnya sudah mati menjadi popok tanaman padi. Ularnya makan tulang. Elangnya sudah mati menjadi makanan. Ayo dipelajari. Pada pinter-pinter ya anak-anak saya. Nah, tadi kan ibu contohkan ini. Kalian pada paham gak sih ini apa? Ya, ini media pembelajaran dari KAP. Nah, karena tadi ini kan ibu contohkan tentang ekosistem sawah. Nah, tugas kalian ibu bagi jadi 2 kelompok ya. Yang kelompok ini ekosistem sungai, yang ini ekosistem laut. Ibu kasih waktu 10 menit ya, cukup kan? Cukup, Bu. Ada yang sulit nggak? Ada, Bu. Ini gambarnya jatuh, Bu. Ini, Bu, ditempelkan kan, Ibu? Iya, diguntingnya yang rapi ya. Iya. Tempel nabuin. Iya, terserah. Sampai tempel nabuin. Iya, terserah. Wis. Sudah, Bu. Sudah anak-anak. Perwakilan dari kelompok 1 dulu ya yang maju. Oke, maju. Kena kayak Miki. Aja semuanya. Bisa lah. Ambil lah. Kayak pengurai bener. Nah, perhatikan ya, ini kelompok 1 mau presentasi. Siap. Oh. Terumbu karang dimakan oleh ikan. Lalu ikan dimakan oleh bangau. Bangau dimakan buaya. Lalu Komposer. pengurai, diuraikan. Ya, pinter. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Karena kelompok 1 udah bisa, Ibu kasih bintang ya. Iya, makasih, Bu. Nah, sambil menunggu kelompok 2, Ibu mau kasih pertanyaan lagi nih. Apa perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Apa perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan ya? Saya, Bu. Ya. Rantai makanan menunjukkan hubungan makan antar organisme. Jaring-jaring makanan menunjukkan bagaimana semua rantai makanan dalam suatu ekosistem berinteraksi. Ya, beri tepuk tangan untuk Mbak Fadlul. Bisa purung ya? Bis. Ayo, kelompok 2 mau maju nih. Iya.
Yuk. Yuk. Gimana nih? Kayak gini. Plankton. Zooplankton. Ya. Plankton plankton Ya, zooplankton. Ya. dimakan Fitoplankton. fitoplankton. Terus ikan kecil Ikan kecil dimakan oleh hiu. ya Hiu, bakteri. pengurai. Terima kasih untuk kelompok 2. Oh iya, Ibu mau kasih evaluasi. Ternyata kita mempelajari tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Udah paham belum tadi? Paham, Bu. Oke, tadi kan habis motong kertas ya. Rapikan dulu itu sisa-sisa sampahnya. Rapikan dulu kursi-kursinya ya. Ibu cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan dari Ibu mohon maaf ya. Iya, Bu. Cukup sekian untuk ketua kelas bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap, gerak, berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kalau kau suka dia pandang dia. Kepriwe. Kudung. Aura, bok suaranya orang Mlebu nih gini bukan? Mlebu cek. Keri. Wis ditutup ya musik. nyangkut. Kasit. Oh iya, nanti Mas. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, tadi pagi siapa yang berangkat lebih awal? Prima, Bu. Oh, Prima. Ya, untuk hari ini karena Prima berangkat lebih awal, untuk pimpin doa kepada Mbak Prima. Silakan Mbak Prima. Duduk siap, gerak, berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, hari ini siapa yang tidak berangkat? Masuk semua, Bu. Oh, alhamdulillah masuk semua. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sumber energi. Pertama, coba kalian buka dulu LKS-nya. Ada yang nggak bawa buku? Oh, bawa semua. Ya, silakan dibuka LKS-nya halaman 2. Sudah? Oke. Sekarang dibuka halaman 2. Coba di sini ada gambar Bapak guru dan murid-murid yang sedang olahraga. Nah, di sini Siti kenapa? Oh, sakit. Nah, dari penjelasan di sini sakitnya itu karena belum Sarapan. Iya, belum sarapan. Jadi Siti itu lemas. Energinya itu belum ada karena dia itu belum sarapan. Ya, di sini ada yang udah sarapan atau belum sarapan? Sudah. Oh, sudah sarapan. Coba Mbak Sinta gini lemes, kenapa? Enggak lemes, Bu. Semangat. Oh, semangat ya. Berarti kalian semua udah semangat semua ya? Iya. Nah, sekarang coba buka halaman 3. Ya, matahari sumber energi terbesar. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian membaca. Cukup? Cukup.
Ya, silakan ya dibuka. Sudah semua? Oh, sudah. Ya, kita bahas ya. Sumber energi. Nah, sumber energi yang pertama, yang terbesar adalah matahari. Kenapa ya? Kok sumber terbesar matahari? Kenapa? Ada yang tahu? Ya, karena matahari itu memiliki cahaya yang terbesar. Nah, matahari ini menyinari seluruh alam semesta. Nah, dari manfaat matahari banyak sekali untuk menumbuhkan tumbuhan, hewan, dan contoh lain yang kalian pakai baju kering. ya. Iya, pengeringan baju. Sebelum kering kan itu bajunya kan dicuci ya, basah. Nah, untuk mengeringkan itu menggunakan cahaya matahari. Terus lain lagi, fungsi matahari bisa untuk listrik. Itu salah satunya. Nah, mengapa energi terbesar energi terbesar itu matahari? Iya, karena itu manfaatnya lebih besar, lebih banyak. Ya. Coba ada yang mau menjelaskan lagi tadi terkait sumber energi terbesar matahari? Ya, nggak apa-apa, Mbak Prima. Matahari itu sumber energi terbesar di bumi, Bu. Iya, contohnya tadi apa ya? Manfaatnya banyak. Contohnya matahari itu bisa mengeringkan bajunya Prima. Oh iya, pinter. Nah, sekarang coba kalian berkelompok. Dihitung 1 sampai 1, 2 dari sebelah kanan dulu, Mbak Prima. 1. Ya? 2, 3, 1. Oh, 1. Ke belakang? 1, 2, 1. Ya, sudah dibagi semuanya? Sudah. Nah, sebelum kalian berdiskusi dan berkelompok, Ibu akan menjelaskan sedikit. Nah, di sini ada tentang kapas yang kebakar karena cermin kaca yang pembesar, tahu? Ya, kaca pembesar itu ketika terkena panas matahari akan menghantarkan panas. Nah, panas dari kaca tersebut bisa membakar suatu barang. Nah, di sini barangnya yaitu kapas. Nah, sekarang kalian kan sudah dibagi kelompok ya. Kemudian kalian buka halaman 9. Di sini ada kegiatan dan kegiatan yang lama dan kegiatan yang singkat. Kalau yang tadi kegiatan membakar itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, sekarang kalian buka ini, terus kalian diskusikan kegiatan apa sih yang lama dan kegiatan yang singkat. Nah, coba berkelompok tadi. Ya, sudah semuanya? Sudah. Silakan kalian berdiskusi. Sudah? Oke, Bu. Oh, sudah. Ya, coba kalian perwakilan maju. Prima. Mau singkat, kedua enggak. Ya, kelompok 1 dulu. Gimana tadi untuk nomor 1? Jadi nomor 1 itu antara yang memasak sama memakai pakaian itu. Kalau yang memasak itu kegiatan yang lama, kemudian memakai baju itu kegiatan yang singkat, begitu, Bu. Oke, terima kasih Mbak Prima. Tepuk tangan untuk Mbak Prima. Sekarang kelompok 2, siapa yang mau maju? Tadi ketua kelompoknya siapa? Oh, Mbak Ratna, silakan Mbak Ratna. Minum dan mandi lama ini. Ya, silakan untuk yang nomor 2. Minum dan mandi kegiatannya lebih lama. Untuk yang kelompok saya akan menjelaskan tentang waktu yang singkat, yaitu contohnya minum. Waktu yang lama contohnya mandi. Oh, berarti antara kedua kegiatan ini yang lebih lama yang mana? Yang mandi. Oh iya, yang mandi. Terima kasih Mbak Ratna. Silakan tepuk tangan dan Mbak Ratna. Ya, sudah ya kegiatan kita hari ini.
Ibu sedikit evaluasi sedikit kesimpulan ya dari materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang sumber energi. Nah, sumber energi terbesar itu apa tadi? Matahari. Iya, matahari sebagai sumber energi terbesar karena matahari banyak. iya, karena memiliki manfaat yang sangat banyak. Ya, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, untuk doa bisa dipimpin oleh iya ketua kelasnya Mbak Prima. Oke? Duduk siap, rek. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, terima kasih. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sesuai. Apa? 2 lagi. Cuman di kan enggak cepitan kan bi. Kan mana sakune? Mana sakune? Sudah berapa cepit bela ya? Bikin dia. Kena baik. Jangan katakan. Bukti apa kok? Oh, terus udah pas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, kita buka pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada yang tidak berangkat atau berangkat semua? Berangkat semua. Alhamdulillah. Baik, sesuai kesepakatan minggu lalu ya, hari ini Ibu akan mengadakan ulangan harian. Udah belajar kan? Sudah. Ada yang belum? Ada. Oke, sebelum kita ulangan, Ibu akan mereview sedikit materi yang kita pelajari pada minggu kemarin. Pertemuan kemarin kita belajar apa ya? Keseimbangan ekosistem. Ya, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya ada ekosistem laut, terus apa lagi Mbak Atik? Ekosistem hutan, betul. Terus ada ekosistem sungai, ekosistem gunung, dan masih banyak lagi. Lalu di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang disebut sebagai jaring-jaring makanan. Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat semakin banyak dan energi yang mengalir juga makin beragam. Baik, Ibu akan tanya kalian. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Ada yang tahu? Saya, Bu, saya. Ya, Sinta? Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang memiliki keterkaitan antar satu dengan yang lain. Baik, betul. Tepuk tangan untuk Mbak Sinta. Ya, jaring-jaring makanan itu adalah gabungan dari rantai makanan yang saling terhubung dan tumpang tindih dalam suatu ekosistem.
Kemudian, apa sih fungsi jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem? Ada yang tahu? Ya, Mbak Nisa? Menggambarkan rantai makanan antar spesies dalam suatu komunitas. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Mbak Nisa. Baik, lalu Ibu ada 2 gambar. Coba, ada yang tahu mana jaring-jaring makanan dan mana rantai makanan? Yang di sebelah kanan rantai makanan. Ya. Yang Di sebelah kiri jaring-jaring. ya, kenapa? Ada yang tahu perbedaannya jaring-jaring makanan dengan rantai makanan? Karena rantai makanan kalau jaring-jaring makanan kumpulan dari rantai makanan. Kalau rantai makanan Iya, betul. Produsen dan konsumen. Iya, betul. Kalau jaring-jaring makanan itu kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Contohnya, di sini ada pohon. Pohon dimakan oleh apa ini? Ulat. Kemudian pohon juga bisa dimakan oleh belalang, betul. Kalau di jaring-jaring makanan ini, konsumen satu itu bisa lebih dari satu. Misalnya tadi, pohon bisa dimakan oleh ulat dan juga bisa dimakan oleh belalang. Di sini ulat dan belalang itu sama-sama sebagai konsumen satu, betul. Kalau rantai makanan itu adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu yang terjadi di dalam sebuah ekosistem. Jadi kalau di rantai makanan itu di sini hanya ada satu konsumen satu, konsumen 2 itu masing-masing satu. Berbeda dengan jaring-jaring makanan tadi. Apakah sudah paham semuanya? Sudah. Baik. Karena sudah paham, sebelum Ibu membagikan soal ulangan, Ibu akan membacakan tata tertibnya terlebih dahulu. Yang pertama, peserta menyediakan alat tulis sendiri. Yang kedua, peserta yang memerlukan penjelasan dapat bertanya dengan mengacungkan tangan. Yang ketiga, peserta tidak boleh menanyakan jawaban kepada teman. Jadi nggak boleh nyontek ya, Mbak Fadlul. Baik. Kemudian tidak boleh bekerja sama dengan teman sebangku, depan, belakang, atau samping. Baik, Ibu bagi soalnya. Mbak Atik, tolong bagi ke teman ya, ke belakang. Mbak Sinta dibagi ke belakang. Baik, di situ ada soal 20 pilihan ganda dan 3 uraian. Ibu sediakan juga kolom jawabannya. Jadi, kalian cukup pada pilihan ganda, kalian silang jawaban yang menurut kalian benar, dan pada isai, kalian tuliskan di situ. Paham semuanya? Paham. Baik, Ibu beri waktu 60 menit untuk mengerjakan. Cukup ya? Cukup. Silahkan dikerjakan. Mbak Sinta silahkan dikerjakan. Siap, Bu. Mbak Atik. Fadlul, kerjakan sendiri ya. Udah belajar kan? Sudah. Jangan ribut ya. Baik, 60 menit sudah habis ya. Sudah selesai semua kan? Sudah, Bu. Sudah. Alhamdulillah. Untuk ketua kelas silahkan kumpulkan ke depan jawabannya sekaligus tugas poster yang minggu kemarin Ibu tugaskan membuat jaring-jaring makanan. Ya, Mbak Prima silahkan. Kasih Mbak Prima. Baik, ini udah semua atau ada yang belum? Mbak Amel. Posternya tadi sudah? Sudah. Baik, sudah semua ya. Semoga hasilnya memuaskan semua, dapat nilai yang bagus semua. Nanti kalau ada yang dapat nilai sempurna, Ibu kasih hadiah. Iya, baik. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini.
Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo gue. Kan satunya berat. Orangnya enggak. Baju. Jangan tuh sih ngapain ngendep? Salah sini cilik mati. Iki kabelnya bikin lebar kayak gitu apa? Cek. Cek. Paling di situ ada. Bongkoknya jet laptopnya di selang. Dedekan nih. Pola-pola anjay. Cek. Sukses ya. Skripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, siapa yang paling cepat masuk kelas tadi? Siapa yang pertama? Mbak Tika. Silakan dipimpin doanya. Duduk siap, grup. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke. Ada yang tahu kita hari ini belajar apa? Belum. Oke, sebelumnya Ibu ada gambar matahari. Coba deskripsikan matahari. Panas. Terus? Berwarna kuning. Berwarna kuning. Terus? Sebelah sini. Apa? Bulat, Bu. Bulat. Terus? Apa, Mbak Sinta? Menerangkan bisa Menerangkan dunia. Terus memainkan baju. Terus? di langit. Coba Mbak Ana. Perangas. Ayo Mbak Ana apa? Menghangatkan badan. Mengangkat badan. Terus Mbak Pinka? Cerah. Mbak Ulil? Panas. Mbak Tri? Oren. Mbak Isna? Oke, tadi itu ya sebagian ciri-ciri matahari. Oke, Ibu akan membagikan materi berhubung LKS-nya belum datang. Silakan dibaca materinya, kita bahas bareng-bareng. Disimak ya, yang penting digaris bawahi. Ibu bacakan materinya. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Disimak ya Mbak Isna ini. Ada air dan udara, tumbuhan hewan itu adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi tumbuhan dan hewan juga termasuk sumber energi. Tapi ada sumber energi yang lain yang lebih besar, yaitu apa tadi? Matahari. Coba Ibu minta ada yang mau membacakan materinya. Mbak Tri, ada yang mau membacakan?
Ayo, Saya pula. coba yang paragraf 2. Yang tanpa matahari. HP-nya Wahyu. Coba. Ayo. Yuk. Tanpa matahari. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari juga melakukan sumber energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Udah, terima kasih. Nah, salah satu PLTS terbesar terdapat di Indonesia, yaitu di Kabupaten Karangasem, Bali. Ada yang tahu letaknya di mana? Ya di Bali. Terus Ibu di sini ada sebuah poster. Di sini ada keterangan matahari. Matahari di sini letaknya berbeda-beda. Di sini pagi, letaknya di mana? Terbit sebelah timur. Kalau siang hari di atas kepala, di atas kepala terdapat. Kalau kita di siang hari terdapat bayang-bayang. Kalau di sore hari matahari terbenam dari barat. Kalau malam hari bulan diganti bulan. Terus fungsi matahari, ada yang tahu fungsi matahari? Fungsi matahari itu ada yang tahu apa tadi Mbak Isna? Mengeringkan baju. Ya, terus ada yang tahu? Proses fotosintesis. Ya, terus apa Mbak Ul? Fungsi matahari? Menghangatkan tubuh. Menghangatkan tubuh. Ya, terus Ibu ada tambahan, dicatat ya di buku-buku. Untuk membantu fotosintesis. Membantu fotosintesis yaitu karena menghasilkan makanan dan oksigen. Terus terdapat vitamin D. Sinar matahari kalau pagi-pagi itu kan bersinar ya, itu menyehatkan bagi tubuh. Terus sebagai sumber listrik yang tadi dijelaskan PLTS yaitu tenaga listrik tenaga surya. Terus di sini Ibu akan membagikan pertanyaan. Coba kalian dijawab, nanti kita baca satu persatu ya. Siap, Bu. Ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Ya, Bu. Apakah sudah? Sudah. Coba bacakan soalnya dan jawabannya dibacakan. Ya, dimulai dari Mbak Sinta. Fungsi matahari membantu proses fotosintesis dan menerangi bumi. Apakah betul jawabannya? Betul. Terus Mbak Ratna? Soalnya dibaca terus langsung jawabannya. Sumber energi terbesar yaitu matahari. Oh, kenapa matahari? Karena bisa menerangi dunia. Dunia, ya betul. Terus Mbak Wahyu? Apa? Soalnya terus bacakan jawabannya. Apa manfaat matahari? Apa? Sumber energi yang tak terbatas, terus sebagai pusat tata surya, Iya. dan penerang bumi. Wah, apakah betul jawabannya? Betul. Terus untuk kesimpulan hari ini, berhubung jam istirahat sudah selesai, ya, Ibu akan kesimpulan. Tadi kita sudah belajar apa? Ciri-ciri matahari, terus manfaat matahari, terus fungsi matahari, terus ciri-ciri matahari tadi sudah. Terus gambar matahari, penjelasan urutan siang sampai malam. Terus Ibu ada nyanyian. Nyanyiannya kalian tahu gini.
Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu. Coba yuk bareng-bareng satu kali lagi sebelum pulang, kita semangat ya. Yuk 1, 2, 3. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu. Satu kali lagi. Semangat banget ya. Oke, berhubung waktu istirahat sudah habis, silakan dipimpin berdoa untuk ketua kelas. Mbak Hati Akutun. Duduk siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.